Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah faktor-faktor penyebab pembentukan akhlak dengan dosen pengepuh, yaitu Pak Bayu Mujrimin MPDI. Untuk memulai pada materi pembahasan pertama adalah arti pembentukan akhlak. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara dengan tujuan pendidikan Islam, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Menurut sebagian pendapat, terutama pendapat Muhammad Afdiyah Al-Abrashi misalnya, mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula menurut pendapat Ahmad di Marimba, berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya, hamba yang taat, dan hamba yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berikutnya adalah menurut sebagian para ahli yang mengatakan bahwasanya akhlak itu tidak perlu dibentuk. Kenapa demikian? Karena akhlak adalah insting, atau nama lainnya adalah gharizah yang dibawa manusia sejak lahir. Kecenderungan kepada kebaikan dan juga fitrah yang ada di dalam diri manusia, dan dapat juga berupa kata hati dan intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Dengan pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya, walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan. Ghairah muktasabah. Kelompok ini lebih lanjut menduga bahwa akhlak adalah gambaran yang mana sebagai terpantul dalam perbuatan lahir. Perbuatan lahir ini tidak akan sanggup mengubah perbuatan batin. Orang yang bakatnya pendek misalnya tidak akan dengan sendirinya meninggikan dirinya. Itu sebagai contoh. Selanjutnya ada pula pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil daripada pendidikan, hasil suatu latihan, hasil pembinaan, dan juga hasil perjuangan keras yang sungguh-sungguh. Kelompok yang mendukung pendapat yang kedua ini umumnya dari para kalangan para ulama. Contohnya seperti Imam Ibnu Maskawih dan Imam Ibnu Sina dan juga Imam Al-Ghazali, dan juga menurut pendapat ulama-ulama yang lain. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali sendiri misalnya yang mengatakan bahwasanya laukanatil akhlaqu la taqbalul ghayr, seandainya akhlak itu tidak menerima perubahan, li batalal wasaya wal mawa'id wa ta'dibat, maka batallah fungsi wasiat, nasihat, dan juga pendidikan. Walima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanu akhlaqakum, dan juga tidak ada pula fungsi daripada hadis Nabi yang mengatakan bahwa perbaikilah akhlak kamu sekalian. Itu menurut pendapat atau perkataannya Imam Al-Ghazali. Pada kenyataan di lapangan, usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan juga melalui berbagai macam metode terus dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa pembentukan pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasulnya, hormat kepada ibu bapaknya, dan juga sayang kepada sesama makhluk Tuhan semesta alam. Keadaan sebaliknya juga menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak dibina akhlaknya atau dibiarkan tanpa bimbingan, tanpa arahan, dan juga tanpa pendidikan, ternyata menjadi anak-anak yang liar, yang nakal, yang mengganggu masyarakat, yang melakukan berbagai perbuatan tercela dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu untuk dibina.
Keadaan pembinaan ini semakin terasa diperlukan terutama pada saat di mana semakin banyak tantangan dan juga godaan sebagai dampak kemajuan di bidang iptek. Peristiwa yang baik atau yang buruk dengan mudah dapat dilihat melalui pesawat televisi, internet, dan lain-lainnya. Demikian pula produk obat-obatan terlarang, minuman keras, dan pola hidup yang materialistik dan juga hedonistik semakin luas. Semua ini jelas membutuhkan pembinaan akhlak. Dengan demikian, pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak dengan menggunakan sarana pendidikan dan juga pembinaan yang terprogram dengan baik dan juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Potensi rohaniyah yang ada di dalam diri manusia dibina secara optimal dengan cara dan juga pendekatan yang sangat tepat. Kemudian pembahasan yang kedua atau pembahasan yang B yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak menurut 3 pendapat. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya 3 aliran ini diantaranya adalah yang pertama aliran nativisme, kedua aliran empirisme, yang ketiga adalah aliran konvergensi. Berikut adalah perinciannya. Satu, menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seorang adalah faktor bawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lainnya. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan dan kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya akan menjadi baik. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada di dalam diri manusia. Dan hal ini kelihatannya kaitannya dengan pendapat aliran intuisisme dalam hal penentuan baik dan buruk sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Aliran ini tampak kurang menghargai atau kurang memperhitungkan peranan pembinaan dan juga pendidikan. Kemudian menurut aliran yang kedua, empirisme, bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan akhlak atau diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak baik, maka hasilnya juga baik. Demikian sebaliknya, aliran ini tampak lebih begitu percaya kepada peranan dan dilakukan oleh dunia pendidikan dan juga pengajaran. Dalam pada aliran ini, konvergensi berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Yang ketiga adalah menurut aliran konvergensi, pendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor yang dari luar, yaitu pendidikan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Pendapat ini berpendapat sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian sebagai yang telah dipahami dalam sebuah ayat Quran surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 78. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan juga hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan juga pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya yang tertera dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li abihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya persekutuan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia, kepada kedua orang tua, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyampaikan dalam 2 tahun syukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tuamu, hanya kepadakulah kembali. Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak pada anak ada 2, yaitu faktor dari potensi fisik, intelektual, dan hati rohaniyah yang dibawa si anak sejak lahir, dan faktor dari luar di dalamnya adalah kedua orang tua, guru yang ada di sekolah, dan juga peranan pemimpin yang ada di masyarakat. Yang C adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak secara umum. Di antaranya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut: manusia itu sendiri, ada insting nurani, dan juga ada yang daripada adat atau kebiasaan. Adat kebiasaan. Yang keempat adalah keturunan. Yang kelima adalah lingkungan pergaulan maksudnya. Sebagai penutup, kesimpulan daripada materi kali ini adalah: 1. Akhlak adalah sebuah perangai manusia yang bisa dirubah dan juga bisa dibentuk untuk menjadi sebuah perangai yang baik. Namun butuh waktu dan pembiasaan diri dalam proses tersebut. Untuk itu perlu adanya beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penunjang yang dapat membantu perubahan akhlak atau perilaku seseorang. Yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak menurut 3 aliran yang tadi. Di antaranya adalah faktor daripada aliran filsafat nativisme, empirisme, dan konfigurasi. Yang ketiga adalah 5 faktor yang menjadi pengaruh perubahan perilaku seseorang, yakni manusia itu sendiri, insting, adat, keturunan, dan juga lingkungan. Dari hal tersebut, maka apabila seorang ingin merubah suatu akhlak pada dirinya, maka hal yang terpenting baginya adalah akhlak atau perilaku seorang tidak hanya adanya faktor yang ada pada diri sendiri, namun juga faktor-faktor lain bagaimana telah disebutkan. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang materi yang ada di atas. Kurang lebihnya mohon maaf sebagai materi yang harus kita sampaikan. Kurang lebihnya, ihdinas siratal mustaqim. Ala kulli halin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.